Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-167. Banyak tatapan di alun-alun kosong yang luas saat ini sedang melihat ke arah tetua berjubah linen yang berdiri di langit dengan berbagai ekspresi di mata mereka. Para ahli bandi yang biasanya tinggi dan perkasa di galeri tontonan, semuanya berdiri pada saat ini. Mereka langsung melupakan harga diri mereka sebagai ahli bandi. Mata mereka menunjukkan ekspresi hormat saat mereka memandang lelaki tua itu. Tidak peduli bagaimana mereka memandangnya. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa ahli yang belum pernah muncul ini akan benar-benar datang ke tempat ini hari ini. Namun, semua orang langsung mengerti di dalam hati mereka ketika memikirkannya. Dia sebenarnya datang untuk Xiaoyan. Penatua Xuan di depan kursi VIP sedikit mengernyit saat dia melihat sosok tua di langit. Hatinya dipenuhi keraguan. Bahkan jika Xiaoyan saat ini adalah seorang alkemis peringkat 2, apakah dia benar-benar layak menerima kedatangan orang ini secara pribadi? Sementara semua orang merenung dalam hati mereka. Guli, yang paling dekat dengan lelaki tua itu, dengan cepat bergegas ke langit. Segera, dia berdiri tidak jauh di bawah lelaki tua itu. Hal ini juga menunjukkan sikap hormat Guli terhadap lelaki tua itu. Tubuh Guli berhenti. Dia tidak ragu-ragu sambil membungkukkan pinggangnya dan dengan hormat membungkuk kepada lelaki tua itu. Di saat yang sama, mulutnya berbicara dengan senyuman penuh hormat. Junior Guli menyapa Luo tua. Baru pada saat inilah, setengah kaisar bela diri yang tertegun di bawah langsung pulih dari keterkejutan mereka. Mereka tidak berani ragu sedikit pun saat mereka terbang ke depan dan membungkuk kepada penatua Luo. Luo tua hanya melirik mereka dengan acuh tak acuh. Matanya tertuju pada Guli sejenak sebelum dia dengan ceroboh mengakuinya. Penonton yang tak terhitung jumlahnya di bawah merasakan kejutan yang sangat besar di hati mereka setelah melihat adegan ini. Tidak mungkin untuk melepaskannya. Tidak kurang dari 30 ahli bandi yang bergegas ke langit. Namun, saat ini, mereka semua sangat menghormati lelaki tua itu. Dengan kata lain, betapa menakutkannya lelaki tua ini, yang tampaknya memiliki penampilan biasa. Lebih dari 30 ahli bandi, kemungkinan bahkan Dodi biasa tidak punya pilihan selain mundur setelah melihat mereka. Namun, pada saat ini, lelaki tua ini mampu membuat kelompok bandi begitu menghormatinya. Seberapa hebat kekuatannya? Kemungkinan Dodi tidak lagi cukup untuk menggambarkan kekuatannya. Tentu saja, setelah semua orang mendengar bagaimana kaisar setengah bela diri berbicara kepada lelaki tua itu, mereka langsung menyadari, pantas saja kekuatan lelaki tua ini begitu menakutkan. Ternyata dia adalah Luo Elder yang biasa dibicarakan semua orang. Saat berikutnya, tanah terbuka yang luas sekali lagi mengeluarkan suara yang membumbung ke langit. Dari kelihatannya, Luo tua sebenarnya datang untuk menonton kompetisi Xiaoyan. CK. Bahkan Luo tua sendiri yang datang. Reputasi penatua Yan Xiao sangat bagus. Saya mendengar bahwa Lu Chen dari sisi timur telah mencari Luo tua untuk membantu menyempurnakan senjata beberapa tahun yang lalu. Pada akhirnya, dia bahkan tidak sempat melihat Luo tua. Saat itu, Luo benar-benar telah mempermalukannya. Oh, bahkan Lu Chen tidak dapat mengundang Luo tua. Itu adalah sebuah peringkat Master Formasi 3. Hei, apa gunanya Master Formasi peringkat 3? Lu Chen itu bukan orang yang baik. Terlebih lagi, dia sama seperti pengecut tua Modi. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan penatua Yan Xiao? Jadi bagaimana jika dia adalah Master Formasi peringkat 3? Yan Xiao yang lebih tua saat ini sudah menjadi alkemis peringkat 2 di usia yang begitu muda. Prestasinya di masa depan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan bajingan tua Lu Chen itu. Penglihatan Luo tua sangat jauh. Semua orang segera mengerti di dalam hati mereka setelah mendengar penjelasan orang ini. Mereka mengangguk satu demi satu. Dalam hati mereka, mereka menjadi semakin iri pada Xiaoyan. Tentu saja, meskipun mereka iri, ada cukup banyak sejumlah orang yang matanya tiba-tiba menjadi bertekad. Bakat pelatihan Xiaoyan yang menakutkan telah membangkitkan hasrat pelatihan di hati mereka saat ini. Setelah kembali kali ini, cukup banyak orang yang hadir kemungkinan akan memasuki kondisi pelatihan gila kebisingan yang ditransmisikan dari tempat terbuka di bawah menyebabkan Guli sedikit mengernyit. Tidak apa-apa jika orang-orang ini biasanya ceroboh. Namun, mereka sebenarnya sangat gelisah di depan orang ini hari ini. Apakah mereka dengan tulus mencoba membangkitkan ketidakpuasan pihak lain? Kemarahan Luo sangat tidak stabil. Segera, Guli mengutuk dalam hatinya sebelum tersenyum canggung. Matanya dengan hati-hati menatap Luo tua. Wajahnya penuh hormat saat dia membungkuk sedikit.
Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Luo Tua dan berkata sambil tersenyum. Haha, Luo Tua. Generasi muda tidak tahu bahwa yang lebih tua ada di sini. Oleh karena itu, kami tidak mengatur tempat duduk untuk Anda. Saya harap Luo Tua tidak menyalahkannya. Kita, generasi muda akan. Tidak perlu. Sebelum Guli benar-benar bisa melontarkan kata-kata yang ada di ujung lidahnya, nada suara Luo Tua tenang saat dia langsung memotongnya. Tentu saja, Guli hanya bisa tersenyum canggung menanggapi hal ini. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia mengarahkan pandangannya pada Luo Tua dan menunggu dengan tenang. Di depan orang ini, dia tidak mampu membangkitkan amarahnya sedikit pun. Ketika Kaisar setengah bela diri di bawah melihat ini, mereka bertukar pandang satu sama lain sambil bergumam di dalam hati. Mereka tampak lebih hormat dan berhati-hati. Jelas, mereka cukup jelas tentang sifat marah Luo Tua. Tatapan Luo Tua perlahan menyapu kerumunan seperti semut di bawah. Segera setelah itu, ia melewati Kaisar setengah bela diri satu persatu. Matanya yang tajam menyebabkan semua orang yang hadir tanpa sadar merasakan hawa dingin di hati mereka. Alasan lelaki tua ini datang hari ini bukan karena masalah besar. Saya hanya ingin memberitahukan kepada semua orang bahwa rapat besar alkemis tahun ini akan ditunda selama sebulan. Sebulan kemudian, rapat besar alkemis akan dilanjutkan seperti biasa. Suaranya tidak nyaring dan tidak tampak terlalu mengesankan dan sombong. Namun, makna dalam kata-katanya menyebabkan semua orang yang hadir tanpa sadar tercengang. Tatapan mereka dipenuhi rasa tidak percaya saat mereka melihat ke arah Luo Tua. Bahkan lusinan Kaisar setengah bela diri di bawah mengalami perubahan ekspresi saat ini. Alasan kenapa Luo Tua datang hari ini sebenarnya untuk menunda pertemuan besar alkemis. Guli juga mengerutkan kening saat ini. Menjadi ketua asosiasi alkemis dan juga tuan rumah pertemuan besar alkemis tahun ini. Kata-kata Luo Tua langsung terlintas di benaknya. Lebih-lebih lagi, Luo Tua bahkan mengabaikan peraturan asosiasi alkemis dan dengan paksa menunda tanggal pertemuan besar. Hal ini menyebabkan Guli, sang ketua, merasa agak malu. Ketika Kaisar setengah bela diri di bawah mendengar kata-kata ini, mereka tanpa sadar mengerutkan kening. Saat mereka saling memandang, sudut mata mereka juga mengarah ke Guli. Mata lama Modi sedikit menyipit. Kilatan dingin yang tajam samar-samar berkedip jauh di dalam pupil matanya. Ketika dia melihat ekspresi Guli yang agak jelek, Modi segera mengerti di dalam hatinya bahwa Guli sepertinya tidak mengharapkan kata-kata Luo Tua. Pikiran melayang di dalam hatinya. Tiba-tiba, mata Modi tiba-tiba menjadi cerah. Tatapannya dengan cepat beralih dan menatap kumpulan hitam kepala manusia di bawah. Sesaat kemudian, kilatan cahaya melintas di mata Modi saat dia dengan cepat memahami di dalam hatinya. Orang itu memang tidak ada di sini. Modi dengan dingin mendengus di dalam hatinya. Matanya dengan dingin menatap Guli. Segera setelah itu, tubuhnya bergerak dan terbang ke depan. Sudut mata Modi bertemu dengan mata Guli dalam sekejap. Mengingat keakraban Guli dengan Modi, dia langsung melihat senyum dingin di mata Modi. Meskipun ada sedikit kegelisahan di hati Modi, itu sudah terlambat. Sebelum Guli bisa melakukan apapun, Modi perlahan melontarkan kata-kata itu dari mulutnya. Junior Modi menyapa Luo Tua. Saya sudah lama mendengar reputasi hebat Luo Tua. Sayangnya, saya belum pernah berkesempatan bertemu dengan Luo Tua. Sekarang setelah saya bertemu Luo Tua hari ini, saya dapat melihat bahwa kekuatan Luo Tua memang luar biasa hebatnya. Junior ini juga sudah mampu memperluas wawasanku. Luo Tua terlihat tidak sabar saat menghadapi sanjungan Modi. Dia menjawab dengan lemah. Namun, dia terlalu malas untuk mengedipkan matanya yang sedikit tertutup. Adegan ini segera menyebabkan senyuman dingin yang mengejek terlihat di wajah banyak Kaisar setengah langkah di bawah. Apakah Modi benar-benar berpikir bahwa Luo Tua adalah seorang ahli biasa yang dapat disingkirkan hanya dengan beberapa patah kata? Meskipun wajahnya yang hangat disambut dengan bahu yang dingin, Modi juga tahu di dalam hatinya bahwa orang tua di depannya bukanlah seseorang yang bisa dengan mudah dia sakiti. Lupakan tentang kota kuno yang biadab ini. Bahkan di seluruh wilayah barat wilayah dan wilayah selatan, jumlah ahli yang bisa menandingi kekuatan Luo Tua dapat dihitung dengan jari. Oleh karena itu, meskipun ada kebencian di hatinya, Modi masih memarahi Luo Tua dengan kejam. Wajahnya langsung menjadi canggung dan dia terdiam. Dia tersenyum canggung saat melihat ini. Namun, setelah ragu-ragu sejenak, tenggorokan Modi sedikit bergulung. Matanya berputar dan sekali lagi menoleh ke arah Luo Tua. Dia terbatuk kering sebelum membuka mulutnya dengan hati-hati dan tersenyum canggung. Junior ini memiliki pertanyaan di dalam hatinya.
Bolehkah aku tahu apakah tetua bisa menjawabnya? Mata lusinan kaisar setengah langkah di bawah berkedut ketika kata-kata Modi keluar dari mulutnya. Namun, mereka langsung tertawa dingin. Modi ini sedang mencari masalah. Ekspresi Luo Tua tidak berubah. Berubah karena dia mengabaikan kata-kata Modi. Saat ini, dia hanya ingin melihat sikap ketua asosiasi Guli. Mata Modi menyipit. Dia sekali lagi mengutuk dalam hatinya. Namun, wajahnya masih tetap terlihat hormat saat dia sekali lagi membuka mulutnya dan tersenyum. Luo Tua, pertemuan besar alkemis ini adalah acara akbar yang diselenggarakan oleh Pil Tower di wilayah tengah. Meskipun kekuatanmu sangat besar, masalah ini menyangkut asosiasi alkemisku dan menara Pil. Anda, kenapa? Tidak bisakah aku yang dulu menyentuh antek kecil yang tidak mencolok di bawah Pil Tower? Lupakan tentang asosiasi kecil seperti milikmu. Bahkan jika orang-orang tua dari Pil Tower itu datang, aku yang dulu tidak akan memberi mereka wajah apapun. Kamu ingin menggunakan Pil Tower untuk menekan diriku yang lama. Menara Pil tidak akan tahu bahkan jika aku yang dulu membunuh seekor semut sepertimu. Tubuh Luo Tua melayang di udara ketika dia mendengar kata-kata penuh arti dari Modi. Dia tidak menciptakan fluktuasi aura sedikit pun. Tetapi dia sudah tiba di depan pakaian Modi saling menempel erat karena angin dingin. Aura menakutkan tiba-tiba menekan Modi seperti binatang buas. Tubuh Modi langsung terdistorsi di bawah tekanan yang menakutkan ini. Sementara tulang-tulang di tubuhnya terus-menerus mengeluarkan gelombang suara retakan. Rasa takut yang mendalam memenuhi hati Modi dan tidak bisa dihapuskan. Bab ke-168. Pada saat ini, semua orang yang hadir di alun-alun besar yang kosong berdiri di tempat dengan wajah terkejut. Mereka terdiam dan mata mereka sesekali melirik sosok manusia tua di ruang kosong. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Hanya dengan satu serangan, setengah ahli Didi yang tak terkalahkan di mata orang-orang biasa, langsung terlempar seperti karung pasir. Setelah menembus 2 kotak, dia menabrak kota liar kuno di bawah. Dalam sekejap, tanah dalam radius 1000 mil dari kota liar kuno tiba-tiba berguncang. Sebuah lubang muncul di kota liar kuno. Banyak orang di langit tercengang saat mereka menyaksikan semua yang terjadi di depan mata mereka. Melihat penampilan Modi yang menyedihkan. Apakah dia benar-benar ahli setengah Didi yang biasanya tinggi dan perkasa? Sementara semua orang merasa terkejut dengan nasib menyedihkan Modi. Mereka sekali lagi mendapatkan pemahaman baru tentang kekuatan menakutkan Luo Tua. Dari seorang ahli seperti Luo Tua, setengah ahli Didi ini bahkan tidak sebanding dengan semut. Di depannya, tidak perlu menyebutkan kekuatan seseorang. Hanya mereka yang memiliki bakat yang cukup menakutkan yang bisa mendapatkan pengakuan Luo Tua. Misalnya, pria yang saat ini berkelap-kelip dengan cahaya bintang terang di depan mata semua orang. Xiaoyan, dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke dasar lubang. Aura Modi yang awalnya kuat tiba-tiba menghilang pada saat ini. Dadanya naik turun, tapi dia lebih banyak menghembuskan napas daripada menghirup. Jika ia tidak segera menjalani perawatan darurat, kemungkinan besar ia bahkan tidak akan mampu mempertahankan nyawanya. Ingat, kalau bukan karena kamu masih bertengkar dengan Yan Xiao, saat ini kamu tidak hanya akan terluka parah. Aku yang dulu tidak punya belas kasihan terhadap anak kecil sepertimu. Suara tua itu bergema melintasi langit. Banyak orang di bawah tanpa sadar menelan seteguk air liur. Dia sudah memukuli Modi sampai dia terluka parah. Namun dia tetap mengatakan bahwa dia berbelas kasihan. Apa yang akan terjadi jika Modi mati? Tentu saja, meskipun setiap orang yang hadir memiliki pemikirannya sendiri di dalam hatinya, mereka hanya memikirkannya. Tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk membuka mulut dan mengatakan apapun. Terlebih lagi, Luo Tua sudah dengan jelas memberitahu semua orang bahwa Modi belum mati. Ada alasan dan bukti. Jika mereka mengatakan sepatah kata pun, akhir ceritanya tidak pasti. Luo Tua menghela napas dengan lembut. Tatapannya sekali lagi perlahan menyapu kepala banyak orang di bawah. Aura seperti dewa tergantung di atas kepala semua orang, menyebabkan orang-orang itu yang telah mengangkat kepala mereka untuk melihat Luo Tua, buru-buru menundukkan kepala mereka pada saat ini dan memasang penampilan yang rendah hati. Aku yang dulu akan mengulangi apa yang aku katakan sebelumnya. Pertemuan besar alkemis kali ini akan tertunda 1 bulan. Pertemuan besar akan diadakan seperti biasa setelah 1 bulan. Jawab semua orang di bawah ketika mereka mendengar Luo Tua kata-kata Luo Tua dan Luo Tua yang berani meragukan kata-kata Luo Tua. Luo Tua tidak mengatakan apa-apa lagi ketika dia melihat reaksi semua orang. Dia melambaikan lengan bajunya dan ruang di belakangnya sekali lagi hancur. Tubuhnya juga perlahan memasukinya. Di saat yang sama, semua orang di ruangan ini merasakan tubuh mereka yang tegang tiba-tiba menjadi rileks.
Aura yang telah menekan semua orang juga perlahan menghilang. Baru pada saat inilah semua orang di alun-alun benar-benar rileks. Mereka menghembuskan nafas panjang dari udara keruh yang selama ini tertahan di dada mereka. Dahi mereka tanpa sadar dipenuhi keringat dingin. Guli memandang Modi yang terkubur jauh di dalam tanah dengan jijik dalam hatinya. Dia tahu bahwa orang ini tidak akan mati begitu saja mengingat taktiknya. Namun, dia mengingat Xiaoyan setelah berpikir 2 kali. Orang itu sepertinya tidak pernah muncul sejak awal. Guli menghela nafas karena suatu alasan. Tatapannya menyapu seluruh lapangan. Segera, mata semua orang berkumpul sekali lagi. Tentu saja tidak perlu menyebutkan betapa kuatnya Luo Tua. Namun, orang di depan mereka bukanlah seseorang yang berani mereka abaikan dengan mudah. Semuanya, aku tidak perlu mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Kalian semua bisa bubar. Apakah kalian datang atau tidak? Itu tergantung pada semua orang. Li tidak tinggal lebih lama lagi setelah berbicara. Tubuhnya melintas dan melayang, meninggalkan sekelompok kultivator dengan ekspresi berbeda. Pada saat yang sama, Luo Tua berdiri di udara di dalam ruang misterius. Tanah yang telah dihancurkan oleh pertempuran besar tadi malam telah pulih ke keadaan semula. Namun, hanya sosok Xiaoyan, Heimu, dan Qingmu yang hilang dari tempat ini. Yan Xiao, aku tidak tahu apakah kamu hidup atau mati saat ini. Berdasarkan kondisi bajingan itu saat itu, seharusnya sudah terlambat baginya untuk membunuhmu. Sayangnya, meskipun demikian, aku masih tidak berdaya untuk menyelamatkanmu. Pada saat ini, ekspresi acuh tak acuh Luo Tua sebelumnya sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, hal itu digantikan oleh kepahitan yang mendalam dengan kekuatannya. Bahkan saat berhadapan dengan Heimu yang terluka parah, dia masih terlihat sangat tidak berdaya. Keunikan ruang ini bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh Luo Tua. Pemilik sebenarnya adalah Qingmu dan Heimu. Namun, Qingmu hanyalah anggota generasi muda di depan Heimu. Meski kekuatannya tidak sebesar sebelumnya, inti sebenarnya dari Heimu terletak di bagian terdalam dari negeri ini. Bahkan Qingmu tidak dapat menyentuh tempat itu. Saat ini, Qingmu ditekan. Pohon spiritual ginseng seluas 10.000 hektar ini hanya ada di depan Heimu. Xiao yang telah jatuh ke dalam inti negeri ini. Bagaimana Luo Tua bisa menyelamatkannya? Luo Tua menghela nafas sekali lagi. Kepahitan di hatinya semakin dalam. Situasi saat ini sudah menjadi sebuah tragedi yang tidak dapat ditolong. Luo Tua tidak lagi mengharapkan keajaiban. Ada banyak keajaiban di dunia ini. Namun, ada juga banyak orang yang tulangnya terkubur karena kebohongan seperti itu. Namun, alis Luo Tua yang terjalin erat tiba-tiba mengendur. Aura api dingin tulang di tubuh Xiaoyan sedikit berbeda. Sesosok manusia dengan cepat menyerbu dari dalam halaman kecil yang bobrok namun bersih dan rapi. Kecepatannya yang menakutkan dalam menembus ruang kosong tidak melambat sedikit pun ketika dia memasuki halaman kecil. Namun, Lionting Giok Zamrud tiba-tiba muncul di tangannya di balik lengan bajunya. Pada saat berikutnya, ketika sosok manusia hendak bertabrakan dengan pintu, ruang di sekitarnya langsung menimbulkan lingkaran riak spasial seperti air. Sosok manusia itu langsung tenggelam. Di ruang misterius, alis Luo Tua yang terjalin erat perlahan mengendur. Dia melihat ke kejauhan dan perlahan membuka mulutnya. Anak kecil, kamu di sini. Saat suaranya terdengar, ruang di belakang Luo Tua berfluktuasi. Setelah itu, sosok seorang pemuda menerobos udara dan muncul. Melihat penampilannya, itu adalah Luo Jin. Setelah memperlihatkan sosoknya, tatapan Luo Jin tertuju pada Luo Tua. Dia membungkuk sedikit dan dengan hormat berkata sambil tersenyum. Kakek kelima, sudah beberapa hari sejak terakhir kali kita bertemu. Tubuhmu semakin kuat dan kuat. Mendengar kata-kata ini, sudut mulut Luo Tua memperlihatkan senyuman hangat yang langka. Di depan bocah ini, selalu sulit baginya untuk bersikap seperti orang yang lebih tua. Namun, dia hanya tersenyum dan segera menghilang. Dia secara alami sangat jelas tentang tujuan kunjungan Luo Jin. Itu pasti untuk Xiaoyan. Benar saja. Di saat berikutnya, ekspresi Luo Jin menjadi sedikit ragu-ragu. Namun, setelah ragu-ragu sejenak, dia mau tidak mau membuka mulutnya dan bertanya, kakek kelima, aku sudah mendengar tentang masalah ini di pertemuan besar alkemis hari ini. Aku ingin tahu apakah saudara Yan Xiao. Bocah nakal. Kamu tampaknya sangat prihatin dengan anak kecil itu. Mengapa? Setelah bertahun-tahun, kamu bahkan tidak ingin mencarikan istri untuk ayahmu. Sekarang, kamu menyukai pria ini. Tanpa menunggu Luo Jin selesai berbicara, Luo Tua menyipitkan mata lamanya dan langsung muncul di samping Luo Jin. Dia menatap Luo Jin dengan senyum nakal dan tertawa aneh.
Ketika kata-kata Luo tua keluar dari mulutnya, wajah Luo Jin langsung menjadi hitam. Dalam hatinya, dia berharap bisa membuat wajah tua ini terbang dengan tamparan. Namun, kekuatannya ditempatkan di hadapannya. Tak berdaya. Dia hanya bisa diam-diam mengutuk dalam hatinya. Mulutnya melengkung ketika dia dengan kejam berkata, "Orang tua yang tidak sopan." Sehubungan dengan ini, Luo tua sekali lagi mengeluarkan tawa yang aneh. Ketika dia melihat bahwa tidak ada lagi kekhawatiran di wajah Luo Jin, dia sekali lagi membuka mulutnya dan tertawa. Baiklah. Baiklah, aku tidak akan bercanda denganmu. Yan Xiao memiliki kekayaannya sendiri. Biarkan saja dia. Kapan jika saatnya tiba, kamu tentu akan mengetahuinya. Namun, kakekmu Kingmu dan aku masih memiliki beberapa masalah yang harus diselesaikan. Kamu dapat melanjutkannya terlebih dahulu. Ekspresi Yan Xiao berubah. Sebelum suaranya terdengar, Luo tua melambaikan lengan bajunya yang besar. Tanpa menunggu Luo Jin mengatakan apapun, dia sudah dikirim dengan paksa. Baru pada saat inilah wajah Luo tua yang sebelumnya tersenyum sekali lagi kembali ke ekspresi kuyu dari sebelumnya. Ketika kata-kata ini keluar dari mulutnya, bahkan dia tahu betapa palsu dan tidak berdayanya kata-kata itu. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, kesulitan Xiaoyan tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Terlebih lagi, kemampuan observasi Luo Jin berbeda dari orang biasa. Jika dia diizinkan untuk terus tinggal di sini, dia takut dia akan menemukan sesuatu. Oleh karena itu, mengirimnya keluar lebih awal adalah metode teraman saat ini. Bersambung ke bab selanjutnya.